Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini proses penanaman durian. Jadi lubangnya itu 1 kali 1 meter. Nah, sudah kita kasih pupuk kandang 1 gelangsi kira-kira sekitar 25 kiloan. Karena tanahnya berpasir, jadi masukkan di gelangsinya, di lubangnya itu kira-kira udah sebulan yang lalu, sehingga udah tumbuh. Nah, ini dinaikkan ya, dinaikkan, terus kemudian nanti yang bawahnya itu dikasih ganjel dari tanah atas, nanti dikembalikan. Ini mengeluarkannya tidak harus semua, jadi ditinggal juga di bawah sedikit. Nah, cukup Kang Tur, segitu aja. Terus nah, itu nanti yang dari atas itu, tanah atas nanti diturunkan. Terus setelah itu nanti itu kotorannya dibuangin ya Kang Tur. Nah, itu diambil, terus nanti diaduk-aduk lagi gitu, diaduk-aduk lagi. Diaduk Kang Tur, yang bawah tadi dinaikkan. Nah, ini yang bawah tadi yang ada kohenya dinaikkan, diaduk-aduk dengan yang ditambah itu, ada kohenya dinaikkan sambil dibersihkan sampai nanti batas permukaan bibit itu nanti sejajar dengan tanah di paling atas, yang atas, jadi yang kemiringan atas gitu ya, sehingga tidak masuk terlalu dalam. Setelah itu maka kohe yang dikeluarkan tadi itu ditaruh di situ. Nah, itu nanti menjadi tempatnya bibit. Nah, ini bibitnya sedang diangkat. Nah, dipaskan. Waset. Kayak begitu. Nah, dipaskan di atas kohe tadi. Nah, arahnya nanti yang arahnya Kang Tur sudah pas itu ya, arahnya rata semua ya. Oke, jadi yang mentelung di barat, yang kemasan dongkelannya dicopot semuanya, terus kemudian dirobek pakai bisa pisau, bisa ini gitu. Nah, dirobek, diplentek ya, miringkan aja, nggak usah diangkat berat, miringkan kanan kiri gitu. Nanti terus baru miringkan lagi, baru ditarik, awas terus. Nah, tuh. Nah, kohe yang di atas tadi, setelah itu udah tegak lurus tuh ya, udah ya, sip. Nah, nanti kohe yang ada belum, jadi ditaburi peradam dulu sekitarnya, yang merata Kang Tur. Nah, kemudian dikasih dolomit. Ini tanahnya tidak tanah yang masam, jadi dolomitnya itu hanya untuk jaga-jaga aja karena hujan, supaya keasamannya tidak terlalu tinggi. Dolomitnya jadi dikit-dikit aja, nggak kasih juga tidak apa-apa. Nah, untuk pupuk dasar kita kasih juga urea ya, untuk tapi itu kira-kira setengah bulanan baru nyampe ke tempat urea itu sekelilingnya. Oke. Nah, setelah itu kohe yang tadi dinaikkan, dimasukkan lagi mengelilingi bibit. Nah, mengelilingi bibit, dibuat gundukan gitu di sekelilingnya bibit itu. Nah, itu digunduk-gunduk ya, digunduk-gunduk. Nah, yang kohe yang dikeluarkan tadi digunduk-gunduk di situ. Itu kohe yang sudah 1 bulanan ya, kira-kira 1 bulanan kita masukkan 1 gelangsi penuh, sudah bercampur dengan tanah. Jadi caranya kita tadi dimasukkan, dikeluarin lagi, yang tanah atas dimasukkan, baru kemudian dimasukkan bibit dan dimasukkan kohe ini. Nah, setelah ini ditambah lagi dengan
kohe 1 glangsi penuh gitu. Karena tanahnya pasir kawan-kawan, jadi kita harus menggunakan kohe yang cukup banyak. Nah, ini 1 glangsi penuh. Ini kohe yang sudah berumur sudah jadilah sekitar ya sudah fermentasi 6 bulanan ini di kandang penduduk. Kali ini campuran kayaknya campuran sapi dengan kambing. Jadi kita nggak begitu membedakan sapi dengan kambing. Yang penting bahan organiknya, karena tanahnya yang pasir maka banyak dibutuhkan bahan-bahan ini supaya nanti dan itu digunduk lagi juga, digunduk di sekitarnya. Nah, di sekitarnya kemudian baru dipadatkan ya. Nah, dipadatkan kayak gitu. Kalau memang kurang padat bisa dijajak. Itu plastiknya dibuang, Mas. Kalau ada plastik kayak gitu dibuang. Nah, kalau ada plastik dibuang supaya nanti tidak mengganggu perakaran. Nah, digunduk. Nah, tadi kan udah dikasih puradam dikit. Nah, ini juga kita untuk jaga-jaga juga dikasih puradam di kohe yang kedua tadi di dasar, kemudian ini di pemberian kohe yang kedua juga dikasih tapi tipis-tipis saja karena tanahnya bukan tanah yang masam yang mencekam hara. Juga dikasih pupuk dikit-dikit ya, kira-kira nanti setengah bulanan baru nyampe di situ, hanya untuk jaga-jaga aja. Jadi tidak hanya 1 cawok aja cukup. Nah, baru setelah itu nanti sekitarnya itu dicangkul, ditutup dengan tanah lapisan atas dari sekelilingnya sampai nanti membentuk gundukan. Nah, supaya nanti kalau ada air dia tidak mencekam di tengah. Nah, ini langsung dibuat gundukan keliling begitu. Nah, itu teman-teman dibuat gundukan melingkar. Tadi yang ada konya itu ditutupin ya, tapi nanti ini tidak dipupuk lagi, kira-kira sekitar 3 bulan sampai 4 bulan nanti baru dipupuk lagi. Sudah nggak usah dipupuk, hanya tinggal pemeliharaan, disiram dan dijaga. Nanti kalau hujan tidak longsor gundukannya dan lain sebagainya. Dibuat yang atur yang seimbang gitu biar kelihatan bagus. Nah, itu putar. Nah, orang sini udah punya keahlian luar biasa kalau untuk urusan begini, karena rata-rata di sini nanam memang harus diambang-ambangkan kayak begini, karena pasir nanti mencekam kalau kecekaman air, dan kemudian jadi bisa tidak bisa tumbuh gitu. Nah, sehingga harus diambang-ambangkan seperti ini. Dan nanti kalau ada air nanti dia terperangkap di sekelilingnya itu, tidak langsung mencekam di sana karena memang tanah berpasir seperti itu. Nanti kalau dia di bawah nanti yang datang malah pasirnya aja, tidak Nah, tapi di dalamnya kita memang perkuat dengan bahan organik. Bahan organik sangat penting untuk pertumbuhan, juga untuk perakaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, ini setelah tadi kita bun-bun ya, tidak tanam, maka kita kasih PGPR kira-kira 2 ya, Mas. 2 tutup itu ya, kira-kira 10 mili lah ya, untuk 10 mili untuk 10 literan air ya, kira-kira. Nah, kemudian itu nanti diaplikasikan di yang sudah dibuat tadi. Nah, PGPR-nya ini adalah produksi dari Agro Technopark Universitas Brawijaya. Jadi kita beli dari sana, kita coba di tanaman durian kita. Karena memang tanahnya pasir, kami berharap dengan adanya PGPR, kemudian nanti menjadi mikroba di sana menjadi lebih sehat gitu.
tumbuhannya. Nah itu disiram. Disiram kira-kira minimal 10 liter ada di tengah tadi. Jadi ini minimal 10 liter, tapi kita sarankan untuk 2 kali penyiraman nanti pada saat penanaman ini 10 liter, kemudian tambah lagi nanti sore 10 liter begitu. Sehingga nanti tiap hari paling enggak 2 hari ya, 3 hari sekali ya kalau musim hujan sini, 3 hari sekali lah harus disiram supaya kemudian segar. Nah ini varietasnya bawor ya, varietasnya bawor. Meskipun musim hujan tetap disiram tidak apa-apa kalau kondisi anunya yang kayak begini, terutama untuk nambah nutrisi dan lain sebagainya. Kalau kita pakai PGPR dari Agrotechnopark Universitas Brawijaya Malang. Nah ini sudah selesai penanaman teman-teman, kira-kira sekitar ya 10 menit 15 menit satu tanaman. Terus kemudian sudah disiram, tunggu itu nanti akan turun ke bawah dengan sendirinya. Nah setelah ini kita kemudian nanti mengamati setiap hari pertumbuhannya seperti apa. Nah kemudian kita siram 3 hari sekali. Nah setelah 3 bulan atau 3 bulan setengah maksimal 4 bulan, kita mulai mengaplikasikan pupuk dengan takaran yang sudah ditentukan. Jangan terlalu banyak pupuk, juga jangan sampai tidak ada nutrisi yang masuk. Selain juga kita merawat dengan fungisida mungkin ya seminggu sekali, tergantung serangan lah. Nanti kalau memang ada jamur dan lain sebagainya, kita akan coba untuk memperbanyak pendekatan pengendalian hama terpadu lah gitu ya, menggunakan bahan-bahan yang friendly terhadap alam. Jadi sekian teman-teman, terima kasih. Ini bukan tutorial ya, semacam bagaimana kita menanam durian dari bibit dongkelan dan kemudian cara yang kita gunakan. Moga-moga berhasil. Sukses petani Indonesia.